Arsy, tolong ceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Penyebab kecelakaan ini tidak akan terungkap kalau kamu tidak cerita kejadian yang sebenarnya. Ada mobilnya Papa. Tapi satunya lagi mobil siapa? Mbak Arsy, apa yang terjadi? Kenapa mobil Pak Rama bisa sampai kehilangan kendali? Kenapa Pak Rama tidak sempat menghindari kecelakaan itu? Dan apakah Mbak Arsy kira-kira masih mengingat mobil yang mencelakakan dirinya? Bentar ya, aku angkat telepon dulu. Sini aku aja. Gak apa-apa, bisa. Bentar ya. Saya nggak bisa cerita, Pak. Saya nggak sanggup. Aku nggak mungkin kasih tahu kalau Raja menelpon Rama hingga Rama hilang konsentrasi dan mobilnya hilang kendali. Oh, lega, Sung. Keluar semua. Nih kopinya Pak Jamal. Makasih ya. Ya udah, minum kopinya di luar ya. Nggak enak sama Tuan. Iya Pak Jamal. Gabisin ya. Ya, makasih. Sama-sama. Pak Johan, sebaiknya ini kita tunda dulu interogasinya. Kasihan menantu saya. Dia benar-benar tidak bisa mengingat semuanya, Pak. Baik, Pak. Saya minta maaf, Mbak Arsy. Saya tidak bisa meneruskan interogasi ini. Tapi di lain waktu, saya berharap Mbak Arsy bersedia menceritakan peristiwa ini secara detail. Karena Mbak Arsy adalah saksi kunci yang bersama dengan Pak Rama pada saat kejadian. Iya, Pak. Saya minta maaf, bukan saya mau mempersulit penyelidikan polisi, tapi saya betul-betul belum bisa, Pak. Iya, saya mengerti, Mbak. Ya, Arsy, maafin Papa ya. Kedatangan Papa sama Pak Johan di sini bukan untuk menekan kamu, tapi untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya. Walaupun berat buat kamu. Ya. Iya. Oke, Pak Johan, kita tunda dulu ini sampai trauma Arsy hilang. Baru kita lanjutkan lagi. Iya, Pak Irwandi. Jika memang itu yang terbaik untuk Mbak Arsy. Ya. Baik, Mbak Arsy dan Pak Irwandi, kalau begitu kami mohon pamit dulu.
Ya, sekalian saya juga mau pamit ya. Makasih ya, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya. Makasih, Pak. Iya. Siap. Iya, Pak. Loh, ini kan mobilnya Den Raja. Berarti Den Raja udah pulang. Oh, paling juga lagi ngobrol sama Tuan. Terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama Pak Irwandi. Sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu lagi. Pak Jamal, Ya, Tuan. ayo kita pulang. Siap, siap. Silakan, Tuan. Makasih, Pak. Silakan. Buruan ya, Pak Jamal. Siap, Tuan. Raja, kamu udah pulang? Tadi ada papa. Kamu nggak ketemu papa dulu? Kamu kenapa, Raja? Kok kayak marah? Munafik kamu. Raja, kenapa kamu tiba-tiba marah sama aku dan nuduh aku munafik? Gak usah sok polos kamu, Arsy. Saya tahu drama kamu selama ini. Kamu sengaja berpura-pura trauma sehingga kamu punya alasan untuk tidak menceritakan peristiwa yang menyebabkan kakak saya meninggal. Kamu bertengkar kan sama kakak saya di malam itu? Siapa yang kasih info itu ke kamu, Raja? Itu gak benar. Aku sama Rama gak bertengkar. Lagi pula kita berdua mau menikah, Raja. Semua keperluan udah siap, gak ada alasan untuk kita bertengkar hebat. Alasannya adalah kamu ketahuan selingkuh sama Dimas. Dan pada akhirnya kamu bertengkar sama kakak saya malam itu. Dan sehingga malam itu kakak saya meregang nyawa, Arsy. Demi Allah, aku gak pernah selingkuh sama Dimas. Aku sama Rama gak pernah bertengkar karena alasan itu. Siapa yang udah kasih info ke kamu kalau aku selingkuh sama Dimas? Siapa, Raja? Kamu jangan bantah saya, Arsy. Dan jangan kamu mencari alasan dan mencoba mencari tahu siapa yang bilang kamu selingkuh. Tanyakan sama hati nurani kamu. Aku udah tanya dan jawabannya enggak. Karena aku gak pernah selingkuh sama Dimas. Ya terus kenapa? Kenapa sampai sekarang kamu nggak mau menceritakan apa yang terjadi sama kakak saya pada malam itu? Kenapa, Arsy? Raja, aku gak mau cerita justru karena ingin melindungi perasaan kamu. Kalau saja kamu tahu Rama meninggal karena terus-terusan ditelepon kamu, kamu pasti akan sangat terpukul. Kenapa kamu diam? Karena ternyata asumsi dan dugaan saya tepat. Iya kan? Dengar ya, Arsy. Kamu layak untuk mendekam di penjara.
atas perbuatan yang sudah kamu lakukan ke kakak saya. Sekarang kamu pergi, keluar dari sini. Kenapa Mama masih nangis ya? Ya Allah, ada apa lagi ini ya Allah? Kenapa Raja malah menuduh aku yang aneh-aneh? Menuduh aku bertengkar dengan Raja. Kenapa bisa Raja bilang seperti itu? Apa dia sengaja memancing emosi aku? Ya Allah, kenapa rumah tangga aku gak pernah damai sedikit saja? Raja begitu mudah berubah. Kuatkan aku ya Allah. Berikanlah kesabaran untuk menjalani ujian dari aku menjadi istri yang baik. Tapi kenapa Raja selalu mematahkan aku ya Allah. Non Arsi kenapa ya? Suaranya nggak jelas. Non Arsi nangis kenapa ya? Harus Sumi laporin nih ke Tuan. Ya, Sum, kenapa? Halo Tuan, Sumi mau laporan Tuan. Ya laporan aja, tinggal ngomong kamu. Barusan Sumi ngeliat Non Arsi nangis. Arsi nangis? Iya Tuan, Kamu lihat dia nangis? Sumi ngeliat dan ngedenger langsung kalau Non Arsi itu menangis Tuan. Ya udah Tuan, itu aja laporan dari Sumi. Jadi Mbak Sumi di sini untuk memata-matai saya dan Archie. Jangan diam. Jawab pertanyaan saya, Pak.
Iya, Den. Ampun, Den. Maafin Sumi. Sumi udah lancang. Tapi Sumi nggak ada maksud. Sumi cuman ngejalanin tugas dari Tuan Irwandi, Den. Beneran. Mulai besok pagi, kehadiran Mbak Sumi udah nggak dibutuhkan di sini lagi. Den, Sumi mohon. Jangan pecat Sumi, Den. Siapa juga yang mau mecat Mbak Sumi? Syukurlah kalau Den Raja nggak akan mecat Sumi. Iya, meskipun Mbak udah kurang ajar sama saya dan Arsy. Tapi saya maklum. Karena itu semata-mata atas suruhan Papa kan? Iya, Den. Sekali lagi Sumi minta maaf. Sumi janji nggak akan ngadu-ngadu lagi, Den. Beneran. Saya nggak ngusir dan mecat Mbak Sumi. Tapi saya minta mulai besok Mbak jangan ada lagi di sini. Mbak harus balik ke rumah Papa. Den, terus alasan Sumi apa dong ke Tuan, Den? Ya itu bukan urusan saya, itu urusan Mbak Sumi. Yang pasti kalau saya nggak mau marah lagi, Mbak Sumi jangan pernah berani lancang, jangan pernah berani ngadu-ngaduin apapun ke Papa. Mengerti? Mengerti, Den. Ya sudah kalau gitu, besok pagi beres-beres barang Mbak Sumi dan pergi dari sini, ya. Iya, Den. Aduh, Sumi gimana sih? Kenapa pakai ketawa segala sih? Aduh. Selamat datang, Pak. Silakan. Untuk berapa orang? Saya mau ketemu owner cafe ini, Bu Maharani. Oh, mungkin di sebelah sana, Pak. Ran, ada yang nyariin lu tuh. Siapa? Ngapain sih dia kesini? Kok dia jadi sering kesini sih? Ada urusan apa sih lo sama dia? Ada urusan dikit. Urusan apa? Ntar gue cerita. Ngapain lo kesini? Ada yang mau gue omongin sama lo. Jangan ngomong di sini. Lo ngapain sih kesini tiba-tiba? Kan bisa telepon dulu. Kalau sampai Raja lihat lo di sini gimana? Dia kan bisa curiga. Gue cuma mampir sebentar, karena gue mau mastiin kalau Jack udah gak kerja lagi sama lo. Gak usah khawatir, dia udah gue suruh pergi jauh-jauh. Bagus. Ya udah sana pergi. Gue juga mau ngingetin lo, jangan pernah lo coba nyakitin Arsy lagi. Atau... Tahu apa? Lo gak usah ngancem gue deh. Gue udah tahu apa yang harus gue lakuin. Udah sana pergi. Oke. Gue pegang kata-kata lo. Ada urusan apa sih lo sama orang itu? Lo ngomongin apa sih tadi? Enggak, bukan masalah penting kok. Lo gak perlu khawatir. Syukurlah. Gue gak mau lo banyak terlibat banyak masalah, Ran. Gue ke dalam dulu ya. Gagal udah Sumi jadi mata-mata Tuan. Tuan pasti bete banget sama Sumi. Bi Sumi lagi ngapain? Kok beresin baju? Emangnya mau kemana? Non Arsy. Sumi diusir sama Den Raja. Loh, kok bisa? Emangnya Bibi bikin kesalahan apa? Sebenarnya Sumi disuruh Tuan Irwandi tinggal di sini bukan hanya untuk bantu-bantu Non Arsy selama sakit, tapi juga
Apa, Bi? Tapi untuk mata-matain Non Arsi sama Den Raja. Astagfirullahaladzim. Kenapa harus memata-matain, Bi? Sumi juga nggak tahu, Non. Itu perintah Tuan Irwandi. Apapun yang terjadi di rumah ini, Sumi diminta buat laporin ke Tuan. Ya Allah, semoga Bisumi nggak tahu ketegangan hubungan aku dan Raja. Terus gimana lagi, Bi? Apesnya, Sumi ketahuan sama Den Raja. Pak Sumi lagi teleponan mengadu sama Tuan Irwandi, Non. Wajar aja Raja marah, Bi. Emangnya Bisumi ngomong apa sama Papa? Sumi cuman laporin ke Tuan kalau Sumi lihat Non Arsi nangis di kamar mandi. Kamar mandi? Iya, semalam Sumi lewat di kamar mandi tamu dan Sumi nggak sengaja ngedenger Non Arsi nangis. Sumi juga heran, kok Non Arsi nangis di kamar mandi tamu. Makanya Sumi langsung telepon Tuan Irwandi. Jadi Bisumi lihat itu. Semoga Papa nggak khawatir, apalagi curiga dengernya. Bisumi, perbuatan mengadu itu dilarang sama agama. Karena itu sama saja Bibi mengumbar keburukan orang lain. Sumi nggak tega, Non, ngeliat Non Arsi nangis. Pasti Non Arsi abis dimarahin sama Den Raja ya. Raja selalu bersikap baik sama saya. Sekalipun Raja nggak pernah marah sama saya. Tutur katanya selalu lembut. Meskipun saya berbuat kesalahan. Ya Allah, semoga perkataan hamba menjadi doa yang Engkau ijabah suatu hari nanti. Semua akan indah pada waktunya. Bisumi, saya juga nggak suka kalau Bisumi ngumbar-ngumbar aib suami saya. Ya, Non. Sumi minta maaf ya. Lain kali Sumi nggak akan lakuin lagi. Ya udah, Sumi permisi ya, Non. Sumi pamit. Sumi mau pulang ke rumah Tuan Irwandi. Bibi jangan pulang sendirian ya. Biar saya dan Raja yang anterin. Aduh, gimana nih? Kalau dianterin sama Den Raja, pasti mukanya Den Raja nakutin banget. Aduh, gimana ini? Alhamdulillah. Astor yang enak coklatnya dari ujung ke ujung, lembut melimpah, renyahnya pecah. Biar makin meriah, Astor emang paling enak. Boleh. Ramadan meriah, enakan sama Astor. Iya, masuk. Raja, aku mau minta tolong. Minta tolong apa? Anterin Bisumi pulang ke rumah Papa.
Buat apa sih Arsy? Bisumi kan bisa sendiri pulang ke sana. Raja, kalau Bisumi pulang sendirian, nanti pasti bakalan banyak pertanyaan dari Papa. Dan Papa tahu kalau aku semalam nangis. Bukannya itu yang kamu. Bukannya kamu sengaja Sumi tahu semuanya. Lalu Sumi melapor ke Papa. Itu kan harapan kamu. Untuk cari perhatian Papa. Raja, tolong. Kamu jangan sangkut pautkan Bisumi dengan masalah kita. Sekarang kita pikirkan gimana caranya biar Papa nggak marah dan Papa nggak curiga sama kita kalau apa? Kenapa kamu nggak terusin? Sekalian bilang aja ke Papa kalau rumah tangga kita memang dari dulu bermasalah, Arsy. Kasih tahu ke Papa. aku lagi nggak mau debat sama kamu, Raja. Sekarang kamu nganterin Bisumi atau enggak? Kalau kamu nggak mau nganterin, biar aku aja nganterin sendirian. Naik taksi online. Dan aku jelasin sendiri ke Papa. Saya juga nggak mau debat sama kamu. Ya udah deh, terserah kamu deh. Kamu suruh Sumi beres-beres cepat. Merepotin aja. Gue gak ada baju lagi, semuanya udah pernah dipakai. Ya ini mah gue belinya di online shop, pasti banyak yang punya pasaran. Gini nih nasib orang miskin. Uang bulanan aja gak cukup untuk shopping. Dias, apa-apaan ini baju kok diberantakin? Aduh Bu Dias pusing Bu, gak ada baju yang bisa dipakai lagi. Ya Allah, ini baju kan masih pada bagus, masih bisa dipakai. Ibu ini udah dipakai berkali-kali, masa mau dipakai lagi? Ya Allah Dias, hanya ke kampus. Siapa lagi yang memperhatikan? Aduh Ibu, Dias itu anak hits, anak gaul. Setiap Dias jalan, mau di jalanan atau di kampus, semuanya mata tertuju kepada Dias. Malu dong kalau pakai baju yang gak ngetren. Udah pakai yang ada aja. Gak usah pakai ngetren-ngetrenan segala. Ibu jadul banget sih. Teman-teman Dias bukan ganti baju terus. Masa Dias pakai itu mulu? Apa ini? Lagi duit Bu, beli baju baru. Ya Bu. Gak ada, ibu gak ada uang. Tuh kan Ibu sama aja pelitnya kayak Kak Arsy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Iya, makasih. Aduh, kok jadi repot-repot sih pakai dianterin segala? Ya, nggak apa-apa Bu Dahlia. Orang saya yang nyuruh juga Bu Jaka. Ya, ini kan laundrynya ekspres. Hitung-hitung Bu Dahlia biar sukses jadi agen laundry. Amin. Iya, padahal sebetulnya saya bisa ngambil ke sana terus langsung antar ke klien laundryannya, Pak. Tapi nggak apa-apa, memang belakangan sudah mulai banyak yang mau laundry ke saya. Alhamdulillah ya Bu. Semoga jadi barokah. Amin. Kalau gitu saya permisi dulu. Ya udah, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, makasih ya. Iya Bu. Kayaknya aku mandi dulu biar nanti langsung antarin ke majikannya Mbak Narti. Bu, Ibu. Ih, susah banget sih ngasih duit doang. Apa gue minta ke Arsy aja ya? Tapi kan baru kemarin minta duit. Masa minta duit lagi? Pasti dia ngomel. Susah banget sih punya kakak udah kaya tapi pelit banget. Kayaknya bajunya keren deh.
brand mahal. Aku pinjem aja kali ya? Tapi ntar kalau ketahuan sama ibu pasti ngomel. Ini kan punya orang. Tapi nggak apa-apa deh. Pinjam sebentar aja nggak apa-apa kali. Jadi semalam Arsi malah nggak bisa bicara apa-apa Om soal kecelakaan Rama. Dan malah kelihatan seperti trauma gitu Om. Serius Om. Serius Bal. Makanya Om cemas. Om khawatir dengan keadaan Arsi. Apa perlu kita bawa ke psikiater ya Bal? Biar traumanya cepat hilang Bal. Tergantung Om. Maksud kamu? Kalau Arsinya mau, mungkin bisa jadi. Tapi kalau dia nggak bisa, kita juga nggak bisa berbuat apa-apa Om. Ya Allah. Kenapa cobaan ini datang bertubi-tubi? Kemarin sepulang Om dari rumah Raja, penelpon misterius itu telepon Om lagi, Bal. Telepon lagi, Om? Ya. Dia tetap bilang berusaha meyakinkan Om. Kalau hubungan Arsi sama Raja itu cuman pura-pura. Sedang tidak baik-baik saja. Memang Om lihat pada saat Om ke rumah Raja kemarin, seakan-akan semuanya baik-baik aja. Tapi Om yakin ada yang mereka sembunyikan, Bal. Makanya Sumi Om taruh di sana sementara untuk mata-matain mereka. Om mohon sama kamu, Bal. Tolong jujur sama Om. Apa pernah Raja curhat sama kamu soal pernikahannya dengan Arsy? Jujur, Bal. Jadi selama ini, lu hanya berakting. Dan kenapa kalau lu udah tahu Arsy kenyataannya seperti itu, lu masih tetap menikah dengan dia? Karena gue pengen ngebalas kematian kakak gue. Gue pengen Arsy menderita. Setidaknya selama 100 hari ke depan. Sebelum gue dan Arsy resmi bercerai. Kalau aja Om tahu soal kebenarannya Om. Apalagi sampai tahu kalau Raja ingin pisah dengan Arsy. Om pasti akan kecewa dan sedih Om. Maaf Om, aku nggak bisa jujur. Ya Raja sih belum pernah cerita soal rumah tangga mereka Om. Tapi kita doain aja yang terbaik untuk mereka Om. Karena kan mereka juga menikah bukan didasari oleh cinta. Mungkin butuh waktu Om. Ya. Om tuh berharap mereka bulan madu, Bal. Bisa santai dengan suasana yang baru. Waktu lebih lama untuk saling mengenal satu sama lain. Itu harapan Om. Aku juga setuju sih Om. Mereka memang harusnya seperti itu. Om, maaf nih. Aku mau nanya. Gimana Om soal perkembangan kasusnya Rama? Ya Om juga waktu itu kan sempat cerita sama aku. Soal kecelakaan Rama itu ada indikasi kesengajaan Om. Ya sampai sekarang masih menunggu konfirmasi dari saksi. Ada saksi utama Arsy sama Dimas. Dimas? Ya, Dimas. Karena sebelum kecelakaan itu terjadi, Dimas bertemu sama Arsy dan Rama. Dan hasil CCTV menunjukkan bahwa mobil yang hampir menabrak mobil Rama sama persis dengan mobilnya Dimas. Hanya nomor polisinya yang berbeda. Dan nomor polisi itu palsu. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Kenapa kamu pulang? Dia sama banget sih.
Yes. Iya. Wih. Widih. Wow. Yes. Ini baju yang lo pakai kan baju brand mahal. Limited edition. Yap, bener banget. Lucu banget bajunya. Lo keren banget tahu makainya. Nanti kalau ada baju secondnya, gue mau dong. Iya apaan sih, Mai? Gue juga mau kali. Ya udah, kalau gue nanti bosen, kalian ganti-gantian aja. Gak mau pokoknya buat gue. Gue dulu. Pokoknya gue. Pokoknya gue. Iya kan, Yas? Iya deh, terserah lo berdua. Nih baju lo beli di mana? Jangan ditunjuk-tunjuk apalagi disentuh, ntar kotor, laundrynya mahal. Nih baju tuh limited edition. Cuma ada 2 di Indonesia. Mana bisa orang kayak lo beli? Kenapa sih Adele pakai ngomong gitu? Nyebelin banget sih. Jangan sampai harga diri gue turun di depan teman-teman gue. Emang lo beli di mana? Ya gue belinya di mana itu urusan gue dong, bukan urusan lo. Cuma, kok kayak gue kenal ya bajunya? Kayak kenal gak sih? Iya, itu kan yang pas lo pakai nongkrong. Iya, pas nongkrong bareng sama kita itu. Hah? Kok dia ngomong gitu sih? Jangan-jangan dia juga punya baju kayak gue pakai ini. Tapi kan waktu itu abis hangout, gue taruh di laundry bajunya. Laundry? Jangan-jangan dia ngelaundry di tempat ibu. Lo ngomong apaan sih? Emang lo pikir lo doang yang bisa punya baju limited edition? Tuh kan, ini tanda laundrynya. Ini baju gua. Apaan sih? Gue emang cuci di tempat laundry yang sama kok. Cuman gue lupa aja ngelepas tagnya. Lupa? Iya. Mana mungkin lo lupa? Mungkin ngarang aja lo. Kalian lihat kan? Lihat kan? Tahu kan ini artinya apa? Dia ini maling. Maling. Kesel banget ya gue taruh baju gue di laundry abal-abal. Yes. Ini semua nggak bener kan? Apa yang diomongin nggak bener kan? Lo serius kan, Yas? Oh, kamu ketahuan. Ya ampun, Yas. Miskin aja. Jangan sosokan deh lo pakai baju kayak gitu. Gak mampu ya gak mampu aja. Kantong ngirit kayak selangit. Malu. Maling ketahuan. Aduh, Yas. Lo bikin gue mupeng, tau gak? Iya, gue jadi gak dapat baju second lagi deh. Kan sih lo, selin banget deh. Ya. Yes. Balikin bajunya. Yes. Yes. Balik. Baju lo gimana? Tas dulu dong. Hasil kita. Bikin dia malu. Siapa yang suruh kamu pulang? Sumi! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raja, Arsy. Duduk. Kamu kenapa, Arsy? Alhamdulillah Arsy baik-baik aja, Pak. Emangnya kenapa? Itu mata kamu sembab. Habis nangis ya?
Papa jangan salah paham dulu. Arsy nangis bukan karena dimarahin Raja atau berantem sama Raja. Arsy nangis semalam. Arsy terbawa emosi, Pak. Arsy ngaji, berdoa untuk almarhum Rama. Iya. Arsy ini kan guru ngaji, Pak. Dan memang setiap mengaji dia sangat khusyuk. Jadi ya suka terbawa perasaan. Raja, kenapa Sumi disuruh pulang? Jawab. Arsy yang suruh Sumi pulang, Pak. Karena Arsy sekarang udah sehat. Besok juga Arsy udah mulai ngajar lagi. Arsy juga kasihan sama Papa, nggak ada yang ngurusin. Ya, sebenarnya nggak masalah sih. Terserah kalian lah. Kalau gitu, Sumi permisi ya, Tuan, Den, Non. Sumi, kamu udah pulang? Sumi gagal, Pak Jamal. Sumi nggak ada guna. Ini kenapa, Sum? Tiba-tiba pulang-pulang kok nangis? Oke bilang gagal, nggak guna, segala macam. Kenapa? Sumi ketahuan sama Den Raja. Kalau Sumi mata-matain Den Raja sama Non Arsy. Lazim. Berarti kamu tinggal sama Den Raja disuruh sama Tuan itu hanya untuk jadi mata-mata? Iya. Tuan curiga Den Raja sama Non Arsy nggak harmonis. Den Raja kayaknya marah banget. Tadi di mobil Sumi dicemberutin sama Den Raja. Sumi takut. Ya Allah. Gawat kalau Tuan ngerasa ada yang gak beres di rumah tangga Den Raja dan Non Arsy. Kasian kalau Tuan sampai gak tahu. Mentang-mentang dia orang kaya, seenaknya gitu hina-hina gue. Coba aja gue orang kaya, gue punya duit banyak. Pasti gue gak bakalan dihina-hina sama teman-teman gue. Ada apa ini? Ini semua gara-gara ibu. Kok gara-gara ibu? Ini kamu kenapa? Datang-datang marah-marah, uring-uringan. Dias itu dihina-hina sama teman-teman Dias di kampus. Gara-gara ibu gak bisa beliin Dias baju baru. Apa hubungannya ibu nggak bisa beliin baju baru kamu, terus kamu dibully? Pokoknya Dias nyesel banget terlahir sebagai orang miskin. Astagfirullah. Ibu harus bicara. Dias. Apalagi sih, Bu? Ini kamu pakai baju pelanggan ibu ya? Dias cuma minjam sehari doang. Nanti ibu laundry lagi aja, udah kan selesai. Astagfirullahaladzim, Dias. Kamu itu nggak boleh pakai baju laundryan pelanggan ibu. Ini kamu nggak semestinya. Kalau orangnya tahu bagaimana? Ini kalau ibu nggak balikin hari ini juga, ibu pasti kena denda. Iya, bentar. Ya Allah, kenapa aku selalu sesek ngadepin tingkah laku dia setiap hari? Nih. Asal ibu tahu ya, dia situ nyesel banget pakai baju ini. Malah bikin dia sial. Kamu itu nggak boleh sembarangan ngomong. Apa yang kita ucapkan itu bisa jadi doa. Lagi pula, kamu itu nggak boleh berprasangka buruk, berpikiran jahat. Nggak boleh juga merasa orang yang paling menderita. Hidup kita ini udah baik, udah nyaman. Nyaman gimana, Bu? Di rumah kekurangan, di kampus Dias dihina teman Dias. Dias itu nggak ada harga dirinya lagi, Bu.
Astagfirullahaladzim, Dias. Kamu aja yang nggak pernah mau bersyukur. Jadi kamu nggak bisa merasakan berkah yang Allah kasih buat kamu. Coba kamu belajar bersyukur. Pasti kamu bisa merasakan kok. Iya Bu. Udah ya, Ibu tuh ngeselin banget. Dia tuh lagi stres ya. Besok aja nasehatin Dias ya. Dias capek. Ya Allah, tolong sadarkan anakku Dias. Turun kamu dari sini. Kamu mau pergi lagi? Saya bilang turun kamu dari sini, Arsi. Apa salah? Aku cuma tanya, kamu mau pergi lagi? Iya, saya mau pergi. Rasanya saya nggak sanggup, Arsi, harus menjalankan hari-hari saya bersama-sama kamu di rumah saya. Jadi kamu mau ketemu Rani? Bukan urusan kamu. Aku ini istri kamu, Raja. Jadi aku berhak tahu suami aku mau pergi kemana. Apalagi dalam keadaan kondisi marah seperti ini. Jadi kamu kepengen menjadi istri yang baik, Arsi. Supaya kamu dapat perhatian dari saya. Sampai-sampai kamu menipu saya. Saat waktu kejadian di rumah sakit, ada orang asing masuk ke kamar kamu. Kamu masih ingat? Maksud kamu, Raja? Jangan pura-pura polos, Arsi. Kamu dengan sengaja kan membayar penjahat untuk sengaja melukai kamu. Supaya apa? Supaya kamu mendapatkan perhatian dari saya. Karena selama ini hal itulah yang kamu cari, Arsi. Tega kamu ngomong seperti itu. Tega kamu nuduh aku tanpa bukti. Saya nggak pernah berbicara tanpa dasar yang kuat, Arsi. Saya sudah simpan semua bukti. Dan bukti ini akan saya beberkan semua ke kamu, Arsi. Tapi tunggu saat tiba waktunya. Terserah kamu mau nuduh aku apapun itu, aku pasrah. Kamu menuduh aku menipu kamu. Bahkan kamu anggap pernikahan kita pura-pura. Kamu gak pernah menganggap aku istri kamu. Tapi justru aku sebaliknya. Aku sungguh-sungguh menganggap kamu suami aku, Raja. Terserah kamu mau nuduh aku apapun itu, aku pasrah. Kamu menuduh aku menipu kamu. Bahkan kamu anggap pernikahan kita pura-pura. Kamu gak pernah menganggap aku istri kamu. Tapi justru aku sebaliknya. Aku sungguh-sungguh menganggap kamu suami aku, Raja. Aku sudah bersumpah sama Allah di hari pernikahan kita, sepenuh hati aku mencintai suami aku, yaitu kamu. Nggak apa-apa, Bu. Biar saya yang gantiin sementara. Bu Arsi, biarkan saja istirahat dulu. Iya, kemarin juga Bu Arsi sudah kabarin saya bahwa beliau sudah keluar dari rumah sakit dan meminta izin untuk istirahat dulu 1-2 hari ini. Titip anak-anak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pak Dimas. Selamat siang, Bu. Bisa kita bicara sebentar? Bu Fatimah, saya pamit dulu ke kelas ya untuk kasih tugas anak-anak. Silahkan. Ada apa ya Pak Dimas? Saya ingin minta maaf Bu atas kejadian kemarin. Seharusnya kegiatan Dharma Wisata itu menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan, tetapi kenyataannya malah membawa musibah. Apa yang terjadi kemarin semua karena izin dan takdir Allah. Gak ada yang bisa menolak ketika memang semuanya harus terjadi, Pak. Ya, yang saya syukuri semuanya ada dalam selamat. Amin. Itu yang saya syukuri, Bu. Anak-anak sudah masuk sekolah? Sudah. Mereka sudah bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Tapi kok Arsi nggak kelihatan ya? Kalau untuk Bu Arsi kondisinya gimana? Alhamdulillah Bu Arsi sudah pulang dari rumah sakit. Semalam telepon dan keadaannya baik-baik saja. Cuma Bu Arsi minta izin pada saya untuk istirahat dulu 1-2 hari ini. Syukurlah kalau Bu Arsi sudah baik-baik saja. Sebenarnya niat saya tadinya pengen ketemu sama Bu Arsi untuk membahas proyek baru. Proyek baru apa ya Pak Dimas? Sebenarnya Bapak bisa bicara langsung sama saya soal itu karena saya kan kepala sekolah di sini. Maaf Bu Fatimah, bukan maksud saya untuk melangkahi Ibu. Tetapi seperti yang saya bilang sebelumnya, pendanaan CSR saya sudah termasuk untuk pengadaan perpustakaan baru di TPA ini. Dan niat saya adalah mengajak Bu Arsi untuk ikut mendesain perpustakaan tersebut. Ada Bu Marni dan Bu Eni. Mereka juga kebetulan suka literasi, jadi bisa membantu Bapak. Tapi maksud saya Bu Fatimah... Maaf Pak Dimas, tapi untuk sementara ini saya tidak mau melibatkan Bu Arsi dengan banyaknya kegiatan di sini. Ya kita tahu kan, kondisi mental Bu Arsi masih rapuh, belum stabil. Saya harap Pak Dimas bisa memaklumi dan mengerti maksud saya untuk tidak melibatkan Bu Arsi pada proyek berikutnya. Baik Bu Fatimah, saya permisi dulu. Silahkan. Apaan sih nih Bu Fatimah? Kayak sengaja banget pengen ngejauhin gue dari Arsi. Apa jangan-jangan Arsi udah titip pesen ya? Kalau dia nggak mau berhubungan sama gue. Gawat kalau Bu Fatimah punya persepsi yang jelek tentang gue. TPA ini satu-satunya cara gue bisa ketemu Arsi. Gue harus main lebih cantik lagi. Supaya Bu Fatimah nggak curiga sama gue. Ini dia Dimas. Oh, dia suka wall climbing juga ya? Hobinya sama dong sama gua. Kayaknya gua tahu tempat ini di mana. Kenal lo Dimas. Oke. Gua akan coba selidiki satu persatu orang di sekitar Rama. Ya kalau memang Rama meninggal bukan karena kecelakaan. Semoga aja gua bisa mencari tahu dan mendapatkan tersangka penyebab meninggalnya sepupu gue ini.